Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Suara. Saya dari Teknik Informatika semester 7 kelas karyawan. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang if else dan looping pada Python. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang if else ya, atau else if. Jika kita membahas tentang if else, tentunya kita akan menemukan suatu percabangan ya, sesuatu yang berhubungan dengan logik, dengan kondisi. Jika benar, lakukan A, jika tidak, lakukan B, semacam itu ya. Terus semisal lagi, jika saya lapar, maka saya akan makan. Jika tidak, saya akan bermain. Contoh lagi yang berhubungan dengan nilai. Jika nilai di atas 80, maka akan lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Oke, begitu ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke visualnya. Kita buka, bikin file baru, kita pilih Python, lalu simpan ya. Simpan dengan bilangan latihan. Oke, ini terserah ya, latihan. Oh, sudah ada, nggak apa-apa, kita replace saja. Atau bikin nama baru juga boleh ya. Semisal di sini saya punya angka 10 gitu ya. Terus kita mulai dengan if jika angka sama dengan 10 tuh. Jika angka sama dengan 10, maka print ya, atau keluarkan ini angka 10. Jika bukan angka 10 ya, atau jika tidak, else, maka keluarkan atau print ini bukan angka 10 ya. Kita coba print. Oke, di sini ini ya, keluar ya. Kondisinya angkanya 10 ya. Terus kita run, berarti keluarnya ini angka 10. Jika kita ganti menggunakan angka yang lain, semisal 19 ketika kita run, berarti yang keluar ini bukan angka 10 gitu ya. Jika kita belajar if else, hanya sebuah percabangan, sangat mudah ya. Selanjutnya kita akan masuk ke looping ya. Looping atau perulangan gitu ya. Looping atau yang lebih dikenal dengan perulangan. Kenapa harus looping? Nah, ketika kita akan melakukan sesuatu yang sama, itu kita nggak perlu lagi melakukan itu secara berulang-ulang. Jadi kita hanya melakukan satu kali, otomatis programnya akan melakukan itu atau melakukan perulangan itu secara otomatis. Jadi kita nggak akan melakukan secara manual gitu ya. Semisal kita lakukan secara manual dulu, gitu ya. Print saya ganteng. Semisal ini ya, semisal print saya ganteng. Ketika kita akan mengeluarkan ini sebanyak 5 kali, berarti kita harus melakukan perintah ini sebanyak 5 kali gitu ya. Berarti harus secara manual. Oke, kita coba run gitu. Oke, 1 2 3 4 5 kayak gini. Bayangin aja kalau kita harus melakukan ini sebanyak 100 kali. Berarti kita harus melakukan perintah ini sebanyak 100 kali secara manual gitu ya. Ya capek lah. Oke, terus bagaimana? Ya, kita manfaatkan teknik looping ini, fitur looping ini. Contoh hal ya. Di sini ada suatu kasus kayak gini. Buatlah deret 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya gitu ya. Apakah kita bisa kerjakan secara manual? Tentu saja bisa. Contoh hal di sini x sama dengan 5, print apa? Print x gitu ya. Terus sesuai rule-nya tadi, x sama dengan kondisi x saat ini ditambah 5. Print
printnya apa? Print X gitu ya. Terus satu lagi semisal apa ya, rule-nya masih sama, X sama dengan kondisi X saat ini tambah 5 gitu ya. Terus apa? Print X. Kita coba run. Nah, apakah jadi ya 5, 10, 15. Ini baru 3 udah segini. Apalagi kalau di contoh kasus buatlah deret 5 sininya sampai 200 atau bahkan ribuan. Berarti kita harus mengetikkan ini secara manual gitu ya. Terus bagaimana supaya ini bisa terjadi secara otomatis? Jadi kita manfaatkan teknik looping ini ya. Kita manfaatkan teknik perulangan. Bagaimana caranya? Caranya pertama set ini yaitu awal ya. Setnya kita mulai dari 0 lalu for x in rank. Ranknya berapa? Ini terserah ya. Semisal kita bikin 10, perulangannya 10. Berarti kondisi z saat ini tambah 5 ya. Terus keluaran atau print apa? Print set. Oke, kita coba jalankan. Nah, oke. Ya, kita coba jalankan. Nah, awalnya dari berapa? Dari 5 ya. Karena 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya ya. Semisal kita ingin mulai dari 10, berarti setnya itu 5 atau awalannya 5, karena nantinya kondisi set saat ini yaitu 5 plus 5, berarti nanti keluarnya 10 kayak gini ya. Boleh dari 10, 15, 20 gitu. Jadi teknik looping ini sangat membantu ketika ada pekerjaan yang sama pada suatu program ya. Jadi kita nggak perlu melakukan itu berkali-kali, cukup sekali aja kita manfaatkan teknik looping, otomatis ini akan berulang atau terulang secara otomatis. Jadi kita lebih efisien waktu itu. Jadi mungkin itu aja ya pembahasan tentang if else atau suatu percabangan dan looping atau perulangan pada Python. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.